Shalom, selamat pagi saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi buat kita semuanya. Salam sehat selalu. Saudaraku, sebelum kita melakukan aktivitas kehidupan kita pada pagi hari ini, bersama dengan saya Evangelis Hermin Siburian, kita akan menyapa Tuhan melalui renungan pagi hari ini. Sebelumnya, mari kita berdoa. Maha dasar Engkau ya Allahku, Engkau Allah yang maha kuasa, Allah yang bertahta di kerajaan surga. Terima kasih Bapa untuk pagi yang indah ini kami boleh menikmati kasih-Mu, kami boleh menikmati nafas kehidupan yang Tuhan sudah berikan kepada kami semua. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan yang Tuhan sudah limpahkan bagi kehidupan kami. Bapa yang baik, pada pagi hari ini kami mau merenungkan firman-Mu. Bukakanlah hati dan pikiran kami. Bukakan telinga kami Tuhan Yesus. Dan biarlah Roh Kudus-Mu yang senantiasa memimpin dan membimbing kami. Agar kami mengerti apa yang menjadi kehendak hati-Mu melalui firman-Mu. Perlengkapi hamba-Mu yang akan membawakan firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Engkau perlengkapi Bapa. Sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu. Biarlah Tuhan Engkau memakai mulut dan bibir hamba Tuhan di dalam memberitakan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mau mendengarkan sabda daripada firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudaraku, firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada pagi hari ini tertulis di dalam Wahyu 3 ayat yang ke-8. Bunyi firman Tuhan, "Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Namun engkau menuruti firman-Ku dan engkau tidak menyangkal namaku." Amin. Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Philadelphia adalah kota kecil yang terletak di Turki. Yang tepatnya di wilayah Asia. Tepatnya di kota Alasehir. Kehidupan jemaat di Philadelphia, walaupun terletak di kota yang kecil, tetapi sangat memberikan inspirasi kepada gereja-gereja di masa kini. Sekalipun di tengah keterbatasan mereka, kesulitan, tantangan, dan berbagai keterbatasan lainnya, semua itu tidak menjadi penghalang buat jemaat Philadelphia atau menjadi penghambat di dalam setiap pelayanan-pelayanan mereka. Jemaat Philadelphia meski kecil dan sangat-sangat sederhana, tetapi mendapat penilaian yang sangat baik, bahkan sangat berharga di mata Tuhan, karena ketaatan dan keteguhan jemaatnya kepada firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih, firman Tuhan adalah fondasi di dalam kehidupan kita. Orang-orang percaya. Karena dengan firman Tuhan itu bermanfaat untuk mengajar kita, menyatakan kesalahan kita, memperbaiki kelakuan kita, dan untuk mendidik orang-orang di dalam kebenaran. Hal ini terdapat di dalam firman Tuhan 2 Timotius 3 ayat yang ke-16. Saudaraku, sungguh sangat bahagia rasanya apabila Tuhan selalu berkenan di dalam hidup kita, seperti kepada jemaat Philadelphia. Hal ini dikarenakan apa, saudaraku? Kalau kita baca perikop di dalam Wahyu 3 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat ke-13.
Jemaat Philadelphia adalah jemaat yang setia dan yang tekun serta takut akan Tuhan. Saudaraku yang terkasih, coba kita ukur atau kita nilai diri kita sendiri di dalam menghadapi keterbatasan-keterbatasan di akhir-akhir seperti saat sekarang ini. Bahkan hampir memasuki 2 tahun kita menghadapi pandemi 19. Masa-masa sulit yang diakibatkan oleh wabah virus COVID-19 ini yang melanda negara kita, bahkan seluruh dunia. Tentulah banyak sekali keterbatasan yang kita rasakan. Baik itu dari segi ekonomi, pekerjaan, sekolah, ruang lingkup kita, dan lain sebagainya. Belum lagi persoalan-persoalan yang kita hadapi di kantor, di pekerjaan kita, di rumah, dan lain sebagainya yang menjadi dampak daripada wabah COVID-19 ini. Saudaraku, apakah dengan keadaan seperti ini kita masih setia kepada Tuhan? Atau sebaliknya, kita lebih banyak menggerutu, kita lebih banyak mengeluh, bahkan kita lebih banyak menyalahkan Tuhan. Ingat saudaraku, kalau selama hidup kita ini kita bergaul karib dengan Tuhan, maka semakin tinggi Tuhan menuntut kita untuk bertumbuh di dalam iman kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Persoalan atau problem yang kita hadapi pastilah mengiringi kehidupan kita selama kita ada di muka bumi ini. Tetapi kita sebagai orang percaya kepada Tuhan, kita tidak boleh mengharapkan kalau problem dalam hidup kita tidak ada. Karena dengan adanya problem di dalam kehidupan kita, saudaraku, Tuhan semakin memproses kita, semakin lebih dewasa lagi menghadapi pergumulan hidup kita, dan menghadapi serta menyelesaikan persoalan-persoalan yang kita hadapi. Tuhan tidak mau kita lari dan menghindar dari persoalan-persoalan hidup kita. Tetapi yang Tuhan inginkan, kita datang menghampiri tahta suci Tuhan. Tuhan mau kita datang kepadanya dan tetap mengandalkannya. Dan seberat apapun persoalan hidup kita, kita harus selalu mengandalkan Tuhan. Firman Tuhan mengatakan kepada jemaat Philadelphia, "Aku tahu kekuatanmu tidak seberapa." Kita tahu saudaraku, Tuhan kita adalah maha kuasa dan maha mengetahui apapun yang kita lakukan. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Bahkan sehelai rambut kita saja jatuh, Tuhan Yesus tahu. Tetapi hal ini saudaraku, jemaat Philadelphia tetap kuat di dalam menghadapi setiap persoalan-persoalan yang dihadapi oleh jemaat di Philadelphia. Apa rahasianya bahwa jemaat itu tetap tekun di dalam pelayanannya? Kuncinya adalah saudaraku, mereka setia, mereka tekun dan tetap menjaga firman Tuhan. Demikian juga dengan kita saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita dapat meneladani jemaat di Philadelphia yang mempunyai kasih persaudaraan yang sangat erat sebagai tubuh Kristus, yang memiliki kesetiaan, yang memiliki ketekunan
dan tetap menjaga firman Tuhan di dalam hidup kita. Amin. Demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terpuji Engkau ya Allah, Bapa yang terkasih, Bapa yang selalu mengajarkan kami untuk kami selalu setia kepada Engkau ya Bapa. Biarlah Tuhan dengan kasih setiamu tetap mengajar dan membimbing kami untuk kami lebih lagi tekun di hadirat-Mu yang kudus, tekun menjalani setiap apa yang Engkau katakan melalui firman-Mu, dan menjadikan firman-Mu adalah pondasi di dalam kehidupan kami ya Bapa. Mampukan kami Tuhan Yesus. Kami adalah anak-anak-Mu yang penuh dengan kekurangan, yang syarat dengan keterbatasan. Oleh karena itu Tuhan, perlengkapi kami Tuhan Yesus, supaya di dalam kehidupan kami selalu menyenangkan hati-Mu. Ya Bapa, pagi hari yang indah ini, kami mau berdoa Tuhan, buat pelayanan setiap hamba-hamba Tuhan, dimanapun mereka berada ya Bapa. Terlebih buat hamba-hamba Tuhan yang boleh melayani di pelosok-pelosok pedesaan. Tuhan, perlengkapi apa yang menjadi kekurangan mereka. Taruhkan hati yang sungguh-sungguh mau melayani Engkau di dalam hati setiap hamba-hamba-Mu ya Bapa. Berikan mereka kesehatan. Kuasai senantiasa hati dan pikiran setiap hamba-hamba Tuhan. Bapa yang baik, pagi hari yang indah ini ya Bapa, kami juga mau berdoa Tuhan buat negara kami Republik Indonesia. Engkau urapi dan berkati setiap pemimpin kami Bapa, baik itu pemimpin kami yang tertinggi Bapak Presiden, maupun dari tingkat sampai tingkat yang terendah, RT, RW, bahkan di pedesaan ya Allah. Mampukan setiap aparat pemerintahan boleh menjalankan roda pemerintahan ini dengan adil dan bijaksana, dengan penuh hikmat yang dari Engkau ya Allah. Terlebih Tuhan buat anak-anak-Mu yang boleh duduk di jajaran pemerintahan kami Bapa. Jadikan mereka garam dan terang Tuhan Yesus. Biarlah melalui anak-anak-Mu yang boleh duduk di pemerintahan, terpancar sinar kasih kemuliaan-Mu, terbukti dari setiap pekerjaan-pekerjaan yang mereka lakukan. Berkati negara kami ini Bapa. Berikan damai sejahtera dari Engkau ya Allah, selalu melingkupi kehidupan negara kami Bapa, dan kerukunan kami di dalam antar beragama ya Bapa. Tuhan, terima kasih Bapa. Begitu juga dengan keluarga kami Tuhan, saudara-saudara kami ya Tuhan Yesus, yang pada saat ini Bapa, letih lesu Engkau yang memberikan kekuatan. Saudara kami yang merasa kekurangan, Engkau yang memampukan. Engkau yang mencukupi segala kebutuhan hidup mereka Bapa, agar mereka juga merasakan Engkau hadir di tengah-tengah mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Sucikan, kuduskan kami Tuhan dari segala perbuatan kami yang sudah melukakan hati sesama kami, terlebih melukakan hati-Mu, agar kami Tuhan benar-benar merasakan kuasa-Mu, merasakan nikmatnya berkat yang telah dan akan Kau berikan kepada kami dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Kasih anugerah dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan daripada Roh Kudus kiranya menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas.